Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik teman-teman, di sini saya Sarah Julia Nabila akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Nah, sebelum masuk ke hadis, kita ketahui terlebih dahulu apa itu definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi kepemimpinan itu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, untuk mengajak, membimbing, menggerakkan orang lain untuk mendapat tercapainya sesuatu maksud atau tujuan-tujuan tertentu. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa sebagai contoh atau sebagai suri tauladan yang baik bagi para anggotanya. Nah, selanjutnya di sini ada hadis kepemimpinan wanita. Kepemimpinan wanita dalam urusan umum masih terjadi kontroversi. Jumhur ulama melarang wanita menjadi pemimpin dalam urusan umum. Terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi, Haddatsana Utsman bin Haisam, Haddatsana Aufun anil Hasan an Abi Bakroh, qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayyamal jamal ba'da makitu an alhaqa bi ashabil jamali faqatila ma'hum qala lamma balagha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahlal farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrohum ra'atan. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haisam, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakro, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu Perang Jamal, tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan, putri Raja Kisra, beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmidzi, Musnad At-Tabarani, juga Sunan An-Nasai. Status hadisnya sendiri ini para ulama menyepakati bahwa berkualitas sahih. Nah, salah satu konsekuensi hadis yang dihukumi sahih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujah dalam syariat. Dari pernyataan Nabi, tidak akan beruntung pada suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Nah, inilah yang menjadi debat panjang soal kepemimpinan perempuan itu terjadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebelum datangnya Islam, wanita itu sangat dianggap rendah oleh laki-laki. Wanita hanya dianggap sebagai pelayan untuk laki-laki saja. Bahkan ketika lahirnya seorang perempuan, perempuan itu langsung dibunuh atau bahkan sampai dikubur hidup-hidup. Nah, itulah kekejaman pada zaman dahulu terhadap wanita. Nah, kemudian ketika Islam datang, Islam ini mulai memperkenalkan bagaimana pentingnya kedudukan perempuan dalam Islam dan juga kehidupan. Bahwa perempuan ini merupakan salah satu penting dari bagian laki-laki, maka perempuan juga harus dihormati dan juga dihargai. Nah, selanjutnya ada penjelasan hadis. Di sini kata lan yuflihal qaumun walau amrohum imro'atan, jika dilihat dari teks larangan, maka jelas larangan tersebut adalah larangan terhadap kepemimpinan perempuan. Hasil dari hadis takhrij adalah jika hadis tersebut dipahami secara harfiah, maka dampaknya adalah kegagalan seorang perempuan dalam memimpin. Nah, kepemimpinan wanita ini hanya akan menyebabkan kegagalan kepemimpinan yang tidak bisa diterima.
Hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendengar berita dari salah satu sahabat tentang pengangkatan seorang ratu di Persia yang bernama Buaran binti Sarawai bin Kisro. Dia diangkat menjadi ratu karena semua saudara laki-lakinya itu terbunuh karena perang saudara untuk memperebutkan kekuasaan. Sedangkan keluarga kerajaan tidak rela jika kekuasaan di kerajaan itu lepas dari keturunan raja-raja sebelumnya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Jadi pada saat itu Persia itu dipimpin oleh raja yang bernama Kisra. Nah, Kisra ini itu terbunuh dan ternyata yang membunuhnya itu adalah anaknya sendiri, yaitu Sarawai, karena untuk memperebutkan kekuasaannya. Ketika diketahui bahwa Sarawai ini yang membunuh raja, maka ditetapkanlah Buaron, anak Sarawai, anak perempuan Sarawai untuk menggantikan sebagai ratu di Persia. Nah, ketika, masa kerajaannya Buaron ini tidak sukses di bawah kepemimpinan Buaron, karena terdapat banyak konflik-konflik dan kemudian sehingga Persia ini menyebabkan kemunduran. Nah, sedangkan alasan periwayatan Abu Bakr terhadap hadis ini adalah peristiwa pada saat Perang Jamal, di mana Aisyah, Tolha, dan Zubair pergi ke Basra untuk mengajak orang-orang guna menuntut kematian Utsman bin Affan kepada pemerintah yang sedang berkuasa pada saat itu, yaitu Ali bin Abi Thalib, agar melaksanakan hukum qisas terhadap pembunuh Utsman. Abu Bakr pun menolak untuk bergabung dengan gerakan pasukan Jamal unta yang bertendensi dengan hadis yang ia dengar dari Rasulullah tersebut. Jadi pada saat itu terjadi perang Jamal yang di mana perang Jamal tersebut dipimpin oleh Siti Aisyah. Yang Abu Bakro ini menolak untuk bergabung dikarenakan eh, ya sesuai dengan hadis yang ia dengar dari Rasulullah tersebut. Nah, lalu selanjutnya di sini ada pendapat para ulama. Di kalangan jumhur ulama memahami hadis kepemimpinan wanita secara tekstual. Dari petunjuk hadis tersebut, mereka berpendapat bahwa pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim, pengadilan, dan berbagai jabatan lainnya itu dilarang. Yang mana perempuan menurut syarah hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suami, dan banyak juga ulama lain yang menyatakan bahwa hal yang sama seperti Al-Khattabi, Al-Syaukani, dan juga lainnya. Nah, beberapa pendapat ulama, baik ulama klasikal maupun kontemporer tentang wanita menjadi pemimpin, diantaranya ada Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita tidak berhak untuk menjadi pemimpin, walaupun dalam lingkup yang lebih terbatas. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh seorang wanita menjadi hakim, tetapi tidak boleh menjadi hakim dalam perkara pidana. Yusuf Al-Qardawi berpendapat bahwa perempuan itu boleh memegang kendali kekuasaan menurut spesialisasi masing-masing dan ini telah berlaku sepanjang masa, sehingga dibolehkannya bagi seorang wanita ikut serta dalam berpolitik. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa pendapat para ulama itu ada yang kontra dan juga ada yang pro terhadap hadis tersebut. Sementara dapat kita simpulkan bahwa pandangan ulama klasik yang dominan adalah tidak tepat mengangkat perempuan itu sebagai pemimpin dalam hal ini adalah terkait persaksian, kodi, serta imamah kepemimpinan pemerintahan. Nah, selain bertentangan dengan Al-Quran, sebagian ulama kontemporer juga meninjau bahwa kasus hadis tersebut bersifat khusus, hanya dalam konteks cerita Raja Kisro saja. Dengan demikian, di lain masa, terutama pada masa ini, perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dengan prasyarat tidak melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kemunduran negeri Kisro, yaitu tidak adanya kompetensi dan juga harus memiliki kecakapan bahwa kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi, maupun pemerintahan. Tidak ada perbedaan, baik antara perempuan dan juga laki-laki. Namun, dalam kasus perwalian, imam sholat, juga keluarga, perempuan tidak dapat memimpin karena itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, baik selanjutnya. Nah, di sini ada nilai pendidikan. Terdapat dua pendapat dalam memahami hadis tentang kepemimpinan perempuan. Yang pertama tekstual, tidak boleh perempuan menjadi pemimpin. Dan yang kedua golongan kontekstual general, perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin. Pendapat yang pertama ini yaitu tekstual, tidak boleh
perempuan memimpin. Nah, dikarenakan bahwa laki-laki itu mempunyai kekuatan, baik fisik maupun karakter secara alami yang tidak dimiliki oleh perempuan. Karena karakter laki-laki ini cenderung sangat semangat dan juga tegas, sedangkan karakter perempuan itu cenderung dengan lemah lembut. Nah, dengan artian, kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki ini merupakan pemberian pemberian Tuhan yang bersifat fitri, alami, dan kodrati. Demikian pula pada pandangan para ahli fikih, bahwa perempuan tidak boleh menduduki posisi kepemimpinan publik dalam sektor apapun, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kemudian yang kedua ada golongan kontekstual general, perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin. Nah, dalam konteks ini, seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin jika memiliki karakter kepemimpinan tersebut, jika mampu untuk memimpin. Nah, perempuan ini merupakan madrasah yang pertama bagi generasi selanjutnya. Darinya lahir pemimpin-pemimpin yang tangguh, dari madrasah pertama itulah lahir banyak pemimpin, baik pemimpin laki-laki maupun pemimpin perempuan. Banyak pemimpin perempuan yang menjadi tokoh pada masanya, antara lain Ratu Balkis, Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar, Rabiatul Adawiyah, dan juga Zainab binti Ali. Jika kita melihat terhadap perkembangan sejarah era klasik, akses pendidikan yang diperoleh perempuan itu lebih kecil dibandingkan laki-laki, sehingga laki-laki ini tampak lebih unggul daripada perempuan termasuk dalam hal kepemimpinan. Oleh karena itu, larangan perempuan menjadi pemimpin adalah hal yang maslahah pada era tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan era modern seperti zaman sekarang ini, di mana antara perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan eksistensinya, sehingga dalam hal kepemimpinan tidak lagi melihat terhadap jenis kelamin, melainkan tergantung pada potensi dan juga integritas yang dimiliki. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.